这里不，难道一切都是因为那个石斩？会那么痛苦啦。杨开，那进入灵魂。 Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Melihat ke bawah, Yang Kai menemukan bahwa liontin itu hanyalah sepotong batu giok persegi, tetapi itu dingin dan memiliki beberapa efek menenangkan. Ini adalah sepotong kalsedon es. Aku telah memakainya sejak aku masih kecil. Selama bertahun-tahun, itu juga telah menyerap banyak elemen sejatiku. Kamu dapat menyimpannya di dekat tubuhmu. Pada saat kritis, itu akan membantu menahan pemberontakan vitalitasmu. Apakah ini tanda cinta atau semacamnya? Yang Kai menatap Suyan dan berkata sambil tersenyum. Pipi Suyan memerah dan dia mengangguk dengan lembut. Yang paling berharga adalah kerucut jiwa yang rusak dan ginseng iblis yin dan yang. Kerucut jiwa yang rusak tidak dapat diberikan, itu terlalu jahat, dan ada iblis di dalamnya. Memberikannya kepada Suyan hanya akan menyakitinya. Ginseng iblis yin yang tidak apa-apa, tetapi itu hanya roh langit dan bumi, dan tidak memiliki arti kenang-kenangan. Aku akan memberimu yang sama di masa depan. Suyan tersenyum. Kamu memberiku 9 embun yin ning yuan sudah cukup. Yang Kai sangat bahagia. Di dunia ini, siapa yang bisa membuat Suyan wanita seperti ini? Hanya aku. Dapat dikatakan bahwa jika tidak ada warisan Dongtian, Yang Kai memperkirakan bahwa dia dan Suyan tidak akan memiliki terlalu banyak persimpangan dalam hidup ini. Yang Kai berpikir bahwa beberapa dari mereka tidak layak untuk Suyan. Ini bukan meremehkan diri sendiri, tetapi Suyan terlalu dingin dan mulia. Keluar dari sini, apa yang akan kau lakukan? Suyan mengajukan pertanyaan. Apa yang harus dilakukan? Aku tidak mengerti. Suyan berkata sambil tersenyum. Bicaralah seperti ini, aku memikirkan 2 cara untukmu. Yang pertama adalah membuka hubungan kita. Dengan status dan kedudukanku di klan, selama hubungan itu dipublikasikan, kau akan dibina dengan penuh semangat oleh klan. Kau tidak perlu khawatir tentang kontribusi. Di masa depan, seni bela diri, pil, dan harta rahasia dapat dengan mudah dimiliki. Apakah kau mengujiku? Yang tersenyum dan menatap Suyan. Aku serius. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dia bisa membayangkan jika hubungannya dengan Suyan dipublikasikan, keributan macam apa yang akan muncul di klan. Dia dan Suyan, satu di bawah tanah, satu di langit, awalnya tidak mungkin untuk bersatu. Jika Yang Kai benar-benar ingin tampil di depan orang-orang, tentu saja, Yang Kai akan membuat iri dunia, jika kita tidak menyebutkan campur tangan para tetua, saudara-saudari di sekolah yang sama pasti akan membenci pilihan Suyan. Kamu tidak perlu memiliki beban psikologis apapun. Aku hanya menciptakan kondisi bagimu untuk berlatih. Yang Kai tersadar dan berkata, usulan ini sangat menarik, tetapi tidak cocok untukku. Yang Kai mengepalkan tangannya, menatap tinjunya dan berkata, semua yang kumiliki, aku akan mengandalkan diriku sendiri untuk memperjuangkannya. Mengandalkanmu bukanlah yang kuinginkan. Suyan menjawab, meskipun aku sedih mendengarmu mengatakan itu, aku juga sangat senang. Kalau begitu, kamu harus mengambil jalan kedua. Ya, aku akan tumbuh dewasa secepat mungkin, kata Yang Kai sambil tersenyum. Jalan kedua adalah mengandalkan diri kita sendiri. Aku menunggumu untuk melindungiku. Suyan berkata dengan lembut. Tidak akan lama, Yang Kai meraih tangan Suyan, meletakkannya di mulutnya dan menciumnya. Setelah jeda, dia tiba-tiba teringat satu hal dan mengangkat kepalanya dan berkata, ngomong-ngomong, Suyan, setelah keluar kali ini, aku khawatir kamu akan mendapat masalah. Yang Kai menganalisis dengan serius. 3 murid sekte kita datang ke sini untuk mendapatkan warisan tempat ini. Bunuh 9 monster, aktifkan formasi, dan biarkan warisan muncul. Mereka semua telah menaiki tangga tak berujung dan mengalami ujian dingin dan panas. Kekuatanmu adalah yang terkuat di antara 3 murid sekte, dan kamu juga berlatih keterampilan atribut dingin. Menurutmu apa yang dipikirkan orang-orang itu sekarang? Suyan tertegun sejenak, dia hanya memikirkan masalah Yang Kai, tidak berpikir bagaimana dia akan bersikap. Namun, setelah mendengar perkataan Yang Kai, dia tiba-tiba tersadar. Mereka akan merasa bahwa aku telah memperoleh warisan di sini, ya, kurasa banyak orang yang berpikir begitu. Yang Kai mengangguk pelan.
Su Yan berkata dengan senyum percaya diri. Mereka boleh berpikir sesuka hati. Jangan katakan bahwa aku benar-benar memperoleh warisan. Bahkan jika aku tidak memperolehnya, aku tidak perlu menjelaskan apapun kepada mereka. Lebih baik tidak mengakuinya. Jangan mengakuinya kepada siapapun. Ini masalah yang sangat penting. Kurasa kemunculan warisan Dongtian tidak hanya akan melibatkan 3 kelompok di sekitar. Mendengar itu, Su Yan juga menjadi serius. Dia tidak peduli dengan 3 sekolah ahli di sekitar, tetapi sama sekali tidak bisa mengabaikan seluruh ahli dinasti Han. Begitu seseorang mengincar pemenang warisan, Su Yan hanya akan terus-menerus mendapat masalah. Mengangguk. Aku tahu. Kita semua berpikir bahwa warisan hanya dapat diperoleh oleh 1 orang, tetapi kita tidak menyangka bahwa warisan ini dibagi oleh 2 orang. Su Yan menatapnya. Kalimat ini penuh dengan perubahan. Dia tiba-tiba merasa bahwa saudara seperguruan muda ini adalah orang yang memiliki banyak rahasia. Nanti aku ceritakan. Yang Kai menepuk tangan Su Yan. Baiklah, tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakannya. Su Yan mengangguk. Baiklah, ayo pergi. Tidak ada apa-apa di sini. Yang Kai berdiri. Aula itu kosong, dan tidak ada hal lain kecuali bola energi besar sebelumnya. Setelah itu, tirai cahaya muncul di sini, yang seharusnya dapat mentransmisikan mereka keluar. Dengan tangan Su Yan, Yang Kai terjun ke dalam tirai cahaya. Kedua sosok itu menghilang. Pada saat yang sama, seluruh gua warisan tiba-tiba terdengar suara berderak, seperti cermin jatuh ke tanah dan pecah. Segera, kekacauan langit dan bumi muncul retakan silang, masih tersisa di warisan 3 sekolah murid di dalam gua, semua roh terekspos, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tepat ketika mereka bingung, energi yang tidak diketahui datang dan membungkus mereka dan melayang perlahan menuju langit. Daerah pertambangan Geng Sangzan, sejak pembukaan warisan Dongtian pada hari itu, 3 faksi yang kuat telah ditempatkan di sini, menunggu. Sekarang sudah hampir sebulan sejak saat itu. Selama periode ini, banyak murid keluar dari gua warisan satu demi satu. Orang-orang ini terluka dan tidak dapat bertahan, atau mereka kelelahan dan tidak ingin tinggal di gua. Setiap klan menantikan bintangnya yang sedang naik daun, tetapi mereka khawatir tentang untung dan ruginya. Su Yan dari Paviliun Ling Qiao, Hu Jiawer dan Long Jun dari Geng Perang Darah, Fang Ziki dari Gedung Feng Yu semuanya adalah pemimpin generasi muda. Ada juga murid perempuan dari lelaki tua gila Meng, Xia Ningxiang dari Paviliun Ling Qiao, yang mungkin mewarisi. Tetapi lelaki tua gila itu merasa tenang. Setelah menunggu di sini selama beberapa hari, dia pergi sendirian ketika dia melihat muridnya tidak keluar. Sampai sekarang, dia tidak muncul lagi. Pada saat yang sama, mereka mencela Paviliun Ling Qiao dan Menara Hujan, dan mengutuk ketidakwajaran tetua Meng, jika bukan karena yang terakhir yang bertarung dengan para ahli dari Geng Perang Darah hari itu, bagaimana mungkin keberadaan warisan Dongtian terungkap begitu awal? Ini adalah kekayaan Geng Perang Darah. Sekarang telah didorong dengan paksa oleh 2 faksi lainnya. Meskipun ada kompensasi, apa artinya kompensasi itu di depan warisan yang kuat? Humen mengutuknya, tetapi dia tidak berani memarahi Meng Wuyuan. Yang dia tegur adalah Long Zaitian dan Long Hui. Bukan hanya Humen yang tidak ingin melihat keluarga Long Zaitian sekarang, tetapi para ahli lain dari Geng Perang Darah juga marah karena ini. Long tahu bahwa dia salah. Dia terluka oleh Meng Wuyuan sebulan yang lalu. Dia tidak berani muncul di area pertambangan selama periode waktu ini. Dia hanya bersembunyi di geng pertempuran darah untuk menyembuhkan luka-lukanya. Namun, kematian cucu kecil itu, kebencian ini dapat dengan mudah diselesaikan. Tepat ketika 3 sekolah ahli sedang menunggu dengan cemas, tirai cahaya warisan Dongtian tiba-tiba bergetar. Tampaknya sebuah batu telah dilemparkan ke bawah. Pada saat berikutnya, tirai cahaya itu runtuh seperti gelembung dan menghilang, memperlihatkan urat di bawah lubang. Di mana orang-orang itu? Humen terkejut. Pintu masuk gua menghilang, tetapi tidak ada satupun murid dari 3 sekolah yang muncul. Kedua putrinya masih ada di dalam. Di mana mereka? Ketika khawatir, ada teriakan tangisan tidak jauh dari sana. Seorang tetua dari bangunan angin dan hujan bergerak, dan dengan cepat melintas. Ketika tetua itu kembali lagi, dia ditemani oleh seorang murid dari gedung angin dan hujan yang terluka di sekujur tubuhnya. Atas pertanyaan Xiao Ruohan dan guru gedung angin dan hujan, murid itu mengatakan apa yang baru saja terjadi. Setelah beberapa saat, para ahli dari Geng Perang Darah dan Paviliun Ling Qiao juga menemukan beberapa murid dari sekte mereka sendiri di dekatnya. Begitu ketiga pihak memastikannya, mereka merasa lega.
Mereka menemukan bahwa semua murid yang masuk sudah keluar saat itu, tetapi mereka tersebar di setiap sudut hutan angin hitam. Meskipun saya tidak tahu mengapa, kita semua berpikir bahwa ini seharusnya menjadi semacam perlindungan bagi para pewaris oleh guru warisan Dongtian. Dengan cara ini, tidak ada yang tahu siapa yang telah diwariskan. Karena tidak ada satupun dari mereka yang tahu apakah para murid ini, meskipun mereka hanya murid dari alam Kaiyuan, akan tumbuh hingga mencapai ketinggian yang dikagumi orang di masa depan. Bahkan Hu Men, pemimpin geng perang berdarah yang paling pemarah, sekarang menyapa setiap murid yang kembali dengan senyuman di wajahnya. Dia memuji mereka atas kerja keras mereka. Senyum Hu Men bahkan lebih cerah. Baginya, meskipun para murid ini belum diwariskan, mereka juga layak untuk direkrut. Karena masing-masing dari mereka telah mendapat manfaat lebih atau kurang darinya. Para ahli dari Menara Angin dan Hujan serta Paviliun Lingqiao secara alami mengetahui hal ini. Butuh waktu lama untuk mengumpulkan murid-murid, dan banyak dari mereka kembali langsung ke klan leluhur dan tidak ditemukan oleh para tetua, yang membuat situasi Yang Kai dan Su Yan lebih baik. Saat ini, Yang Kai dan Su Yan berdiri di suatu tempat di Gunung Heifeng. Setelah melangkah ke Guangmen, mereka datang ke sini. Su Yan tidak terbiasa dengan tempat ini, tetapi Yang Kai telah berlari berkali-kali di Gunung Heifeng, yang jauh lebih baik daripada dia. 50 mil dari sini, kau bisa melihat kota Wumei. Berdiri di sebuah bukit kecil, Yang Kai menunjuk ke arah jalan Su Yan. Kita akan pergi, kita tidak bisa kembali bersama. Yang Kai mengangguk, kau kembali dulu. Sekarang pasti banyak orang yang mencari jejakmu. Jika kau kembali terlambat, kau hanya akan lebih realistis tentang dugaan mereka. Ingat, tidak peduli siapa yang bertanya, jangan mengakui bahwa kau telah memperoleh warisan. Aku tahu, berhati-hatilah dan kembalilah lebih awal. Su Yan memberitahu. Ingat apa yang kau katakan, datanglah padaku sebulan sekali. Yang Kai berkata. Su Yan mengangguk. Setelah menunggu lama, Su Yan menghentakkan kakinya dan berkata, aku pergi. Setelah melihatnya menghilang dari pandangan, Yang Kai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berjalan menuju Paviliun Lingqiao. Mewarisi Dongtian, Yang Kai merasa bahwa panen terbesarnya kali ini bukanlah warisan, tetapi Su Yan. Beberapa jam kemudian, Yang Kai perlahan kembali ke Paviliun Lingqiao. Saat ini, semua murid dan ahli di paviliun telah kembali. Namun, beberapa orang masih kembali tersebar. Yang Kai tidak menarik perhatian apapun. Namun, ia menemukan fenomena aneh. Ketika ia berjalan di paviliun, saudara-saudara seperguruan yang lebih tua atau saudara-saudara seperguruan yang lebih muda yang tidak mengenalnya sangat sopan kepadanya. Meskipun ia tidak akan datang untuk menyapanya, ia juga mengepalkan tangan dari jauh dan menyapa dengan senyum di wajahnya. Mereka yang dapat kembali hidup-hidup dari warisan Dongtian mungkin memiliki masa depan yang cerah di masa depan. Bagaimana mereka bisa mengabaikan diri mereka sendiri seperti sebelumnya? Kembali ke kabin, sebelum aku sempat memilah pikiranku, terdengar suara langkah kaki di luar pintu. Hanya memikirkan siapa yang akan datang, wajah Sumu muncul. Melihat Yang Kai, Sumu tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan hatinya. Kakak seperguruan Yang, kamu telah kembali dengan selamat. Yang Kai merasa hangat di hatinya. Dia bangkit dan berkata, kakak seperguruan Su, masuklah dan duduklah. Tidak, aku di sini hanya untuk melihat apakah kamu baik-baik saja. Dia berkata dengan senyum, aku harus kembali berlatih seni bela diri. Yang Kai terkejut dan tiba-tiba teringat bahwa dia tidak melihat sosok Sumu di tangga tak berujung itu. Di mana dia saat itu? Kecuali dia memiliki sesuatu yang lain untuk dilakukan. Sumu pergi, Yang Kai belum duduk dengan panas, di luar pintu terdengar suara langkah kaki, tetapi kali ini suara langkah kaki yang sangat ringan, terdengar seperti seorang wanita. Adik perempuan. Yang Kai melihat dengan jelas wajah pengunjung itu, dan senyum muncul di wajahnya. Hari ini, kabinnya ramai. Sumu ada di sini, Xie Ningxiang ada di sini, dan Yang Kai tidak melihatnya di gua warisan. Namun, sejak terakhir kali dia kembali dari lembah Jiuyin, dia tidak pernah mencarinya sendiri. Adik seperguruan. Xie Ningxiang melihat Yang Kai, dan merasa lega, dia langsung masuk, apakah kamu sudah kembali? Yang Kai mengangguk. Aku mendengar dari mereka bahwa kamu juga telah memasuki gua warisan. Tetapi aku tidak menemukanmu. Xie Ningxiang masih malu-malu seperti biasanya, tidak mengatakan sepatah kata pun. Baiklah, mempersilakanku masuk. Ngomong-ngomong, aku menemukan beberapa batu Yang Yan di sana dan memurnikan beberapa pil untukmu.
Xia Ningxiang mengeluarkan botol dan menyerahkannya. Apakah kamu membutuhkan keterampilan ini untuk berkultivasi? Yang Kai mengulurkan tangannya sambil tersenyum dan berkata, terima kasih. Tidak, aku hanya datang untuk melihat-lihat. Xia Ningxiang buru-buru melambaikan tangannya. Dia tidak berani tinggal. Aku pergi. Kamu bisa beristirahat dengan baik. Kamu harus beristirahat dengan baik, jangan terlalu lelah. Dia berbalik dan berjalan ke pintu. Dia sepertinya ingin menanyakan sesuatu kembali. Tetapi dia ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dia tidak memiliki keberanian dan akhirnya pergi. Melihat Xia Ningxiang pergi, Yang Kai memegang botol di tangannya, dan hatinya hangat. Setelah semalam hening, Yang Kai tidak melakukan apapun pada malam pertama kembali ke paviliun Ling Qiao. Dia hanya tidur nyenyak. Keesokan harinya, dia pergi ke pasar perdagangan Heifeng untuk membeli beberapa bunga hantu semanggi dan rumput layu jedi. Ketika dia datang terakhir kali, dia ingin membelinya, tetapi pada akhirnya, kemunculan gua warisan mengganggu rencananya. Setelah mewarisi Dongtian, pasar perdagangan Heifeng tidak sekeren dulu. Sebaliknya, menjadi semakin ramai. 3 sekolah murid di pasar juga bersaing untuk membahas berbagai petualangan dan peluang mewarisi Dongtian, serta 9 monster kuat dan tangga tak berujung pamungkas. Kebanyakan orang belum dapat memasuki warisan Dongtian, yang tentu saja menarik untuk didengar saat ini. Setelah membeli ramuan dan peralatan yang dibutuhkannya, Yang Kai langsung meninggalkan pasar Heifeng. Kembali ke paviliun Ling Qiao, Yang Kai datang ke sisi aliran naga yang terperangkap. Di tempat saya bermeditasi dan berlatih pada hari kerja, pohon buah sanyang masih tertiup angin. Mungkin dalam beberapa tahun, mereka akan berbunga dan berbuah, tetapi itu ditakdirkan untuk menjadi hal yang sangat jauh. Yang Kai menggosok tangannya. Dia ingin melakukan sesuatu yang ingin dia lakukan sebelumnya. Namun, kekuatannya terlalu rendah saat itu dan tidak nyaman untuk menggunakannya. Sekarang dia dalam keadaan pneumatik, dia akhirnya memiliki sejumlah modal. Dia menemukan sebuah batu besar di dekatnya, dan kemudian mengikat tali yang dibelinya. Dengan tali itu, Yang Kai perlahan jatuh ke dasar aliran naga yang terperangkap. Saya tidak tahu harta karun eksotis macam apa yang ada di bawah aliran naga yang terperangkap, yang menyebabkan kemampuan Yang Kai untuk menyerap yang Qi di tepi tebing. Namun, tidak peduli harta karun macam apa itu, semakin rendah ia turun, semakin kuat yang Qi-nya.